Firman Tuhan adalah pedang yang tajam, yang dapat menusuk hingga ke bagian terdalam hati kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, agar kita dapat dikuatkan dan diubahkan. Shalom. Sukacita dan damai sejahtera Kristus menyertai kita semua di hari yang penuh berkat ini. Mari kita bersama-sama membuka hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang akan menuntun dan menguatkan kita. Tuhan adalah Bapa yang baik dan penyayang. Dia selalu ingin menjaga dan melindungi umat-Nya. Oleh karena itu, Tuhan sering memberikan peringatan kepada umat-Nya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuannya adalah agar umat-Nya tidak tersesat dan tetap berada di jalan yang benar. Berikut adalah 5 tanda-tanda orang yang sedang diingatkan Tuhan. Tanda pertama orang yang sedang diingatkan Tuhan adalah merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya. Perasaan ini muncul karena umat tersebut telah menyadari bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Yehezkiel 18 ayat 21. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Tanda kedua, orang yang sedang diingatkan Tuhan adalah merasa takut dan gentar. Perasaan ini muncul karena umat tersebut menyadari bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan hukuman dari Tuhan. Yesaya 66 ayat 5. Dengarlah firman Tuhan, hai kamu yang gentar kepada firman-Nya, saudara-saudaramu yang membenci kamu, yang mengucilkan kamu oleh karena kamu menghormati namaku, telah berkata, baiklah Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya, supaya kami melihat sukacitamu. Tetapi mereka sendirilah yang mendapat malu. Tanda ketiga orang yang sedang diingatkan Tuhan adalah merasa tidak nyaman dan gelisah. Perasaan ini muncul karena umat tersebut menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam hidupnya. Amsal 4 ayat 20-27. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Tanda keempat orang yang sedang diingatkan Tuhan adalah merasa diingatkan oleh orang lain. Orang lain tersebut bisa berupa teman, keluarga, atau bahkan orang asing. Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Tanda kelima, orang yang sedang diingatkan Tuhan adalah merasa diingatkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan dapat mengingatkan umat-Nya melalui berbagai cara, seperti melalui ibadah, saat teduh, atau bahkan melalui mimpi. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Yehezkiel 18 ayat 21. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati.
ayat ini mengajarkan bahwa Allah mengampuni dosa orang-orang yang bertobat. Orang fasik adalah orang yang melakukan dosa. Tetapi jika ia bertobat dari dosa-dosanya dan berpegang pada ketetapan-ketetapan Allah serta melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia akan diampuni dan hidup. Jadi, ayat ini mengajarkan bahwa Allah mengampuni orang yang bertobat, termasuk orang yang merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya. Orang yang bertobat harus berpegang pada ketetapan-ketetapan Allah dan melakukan keadilan dan kebenaran. Dengan demikian, ia akan hidup dan diberkati oleh Allah. Namun, ketakutan dan gentar ini tidak akan menghalangi mereka untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh kasih dan adil. Mereka percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai mereka dan membimbing mereka. Yesaya 66 ayat 5. Dengarkanlah firman Tuhan, hai kamu yang gentar kepada firman-Nya. Saudara-saudaramu yang membenci kamu, yang mengucilkan kamu oleh karena kamu menghormati namaku, telah berkata, baiklah Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya, supaya kami melihat sukacitamu, tetapi mereka sendirilah yang mendapat malu. Ayat ini berbicara tentang orang-orang yang takut dan gentar kepada firman Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang menghormati nama Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Orang-orang ini sering dibenci dan dikucilkan oleh saudara-saudara mereka karena mereka berbeda. Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya sehingga mereka dapat melihat sukacita orang-orang tersebut. Namun, Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang membenci dan mengucilkan orang-orang tersebutlah yang akan mendapat malu. Ini mengajarkan bahwa Tuhan mengasihi dan memberkati orang-orang yang takut dan gentar kepadanya. Orang-orang ini tidak perlu takut akan apa yang dikatakan atau dilakukan orang lain. Mereka dapat tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, karena Tuhan akan selalu menyertai mereka. Amsal 4 ayat 20-27 berbicara tentang pentingnya memperhatikan perkataan Tuhan dan menyimpannya dalam hati. Perkataan Tuhan adalah sumber kehidupan dan kesembuhan. Hati adalah pusat kehidupan manusia. Oleh karena itu, penting untuk menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Orang yang sedang diingatkan Tuhan tentang pentingnya hidup sesuai dengan firman-Nya mungkin merasa tidak nyaman dan gelisah. Hal ini karena mereka menyadari bahwa mereka telah hidup di luar kehendak Tuhan. Mereka mungkin merasa bersalah, menyesal, atau takut akan hukuman Tuhan. Gelisah adalah emosi yang normal ketika kita menghadapi sesuatu yang baru atau yang kita takuti. Namun, gelisah yang berlebihan dapat menghambat kita untuk mengambil tindakan benar. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi rasa gelisah tersebut dengan cara yang sehat. Amsal 4 ayat 20-7 bicara tentang pentingnya memperhatikan perkataan Tuhan dan menyimpannya dalam hati. Perkataan Tuhan adalah sumber kehidupan dan kesembuhan. Hati adalah pusat kehidupan manusia. Oleh karena itu, penting untuk menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Orang yang sedang diingatkan Tuhan tentang pentingnya hidup sesuai dengan firman-Nya mungkin merasa tidak nyaman dan gelisah. Hal ini karena mereka menyadari bahwa mereka telah hidup di luar kehendak Tuhan. Mereka mungkin merasa bersalah, menyesal, atau takut akan hukuman Tuhan. Gelisah adalah emosi yang normal ketika kita menghadapi sesuatu yang baru atau yang kita takuti. Namun gelisah yang berlebihan dapat menghambat kita untuk mengambil tindakan yang benar. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi rasa gelisah tersebut dengan cara yang sehat. Amsal 18 ayat 24. Ayat ini mengajarkan bahwa kita harus berhati-hati dalam memilih teman. Ada teman yang dapat membawa kita kepada kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seseorang saudara. Teman yang mendatangkan kecelakaan adalah teman yang tidak baik bagi kita. Mereka dapat membawa kita kepada dosa, kehancuran, atau bahkan kematian. Sahabat yang lebih karib daripada
seorang saudara adalah sahabat yang sejati. Mereka adalah orang yang selalu ada untuk kita, baik dalam suka maupun duka. Amsal 27 ayat 17. Ayat ini mengajarkan bahwa kita dapat belajar dari orang lain. Besi menajamkan besi, artinya besi yang satu dapat menajamkan besi yang lain, demikian juga orang yang dapat menajamkan sesamanya. Orang yang mengingatkan kita dapat membantu kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Mereka dapat menunjukkan kesalahan kita dan membantu kita untuk memperbaiki diri. Yesaya 55 ayat 11, sebuah pengingat dari firman Tuhan dan tentunya bisa menimbulkan reaksi dan perasaan yang berbeda-beda untuk masing-masing individu. Berikut beberapa hal yang mungkin Anda rasakan ketika membaca ayat ini. Merasa digerakkan untuk bertindak. Firman Tuhan yang kuat dan penuh kuasa ini dapat membangkitkan semangat untuk mengikuti kehendak-Nya. Anda mungkin merasa terdorong untuk melakukan hal yang baik, berdoa lebih sungguh-sungguh, atau melangkah keluar dari zona nyaman untuk melayani atau bersaksi tentang iman Anda. Merasa termotivasi. Ayat ini juga bisa memicu semangat positif dan keyakinan melihat bagaimana firman Tuhan tidak akan sia-sia. Anda mungkin merasa termotivasi untuk terus maju dalam perjalanan iman Anda, meyakinkan bahwa Tuhan memiliki rencana dan pekerjaan besar untuk Anda. Merasa dicubit hatinya. Bagi beberapa orang, ayat ini bisa terasa seperti teguran lembut dari Tuhan. Anda mungkin menyadari ada area-area dalam hidup Anda yang belum sepenuhnya selaras dengan kehendak-Nya, dan ini memicu kehidupan untuk perbaikan dan pertobatan. Merasa bersemangat dan bersyukur. Keteguhan firman Tuhan juga bisa menimbulkan rasa syukur dan kepastian, mengetahui bahwa apa yang Tuhan katakan akan terwujud, pasti membawa kedamaian dan keamanan. Merasa bingung atau tertantang. Terkadang memahami kehendak Tuhan bagi hidup kita tidak selalu mudah. Ayat ini mungkin membuat Anda merenungkan apa yang sebenarnya kehendak Tuhan untuk Anda dan bagaimana mewujudkan sehingga bisa menimbulkan rasa bingung atau tertantang. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung
Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu, dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu.
Kami rindu saat Engkau datang kembali Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami Tuhan, sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.